Dan pada pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Bapak Wawan Hermawan. Beliau adalah Direktur PT Cahaya Raudhah yang telah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wawan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga ibadah puasa juga dilancarkan Amin, ya amin, pada amin. hari ini. Dan perbincangan kita pada pagi hari ini pemirsa adalah membahas mengenai tentunya untuk perjalanan haji dan umroh, dan pada pagi hari ini akan berbincang bersama dengan Cahaya Raudhah. Mungkin bisa diceritakan Pak, Cahaya Raudhah sendiri sudah berdiri sejak kapan dan memang apa saja program yang ditawarkan untuk para jamaah yang ada di travel Cahaya Raudhah. Silakan Pak Wawan. Terima kasih. Sebetulnya saya adalah generasi kedua. Generasi kedua. Ya, generasi kedua karena yang pertama yang mengawali kegiatan ini adalah orang tua saya, Pak Kiai Haji Adi Surahmat. Beliau mendirikan KBIH Al-Ikhlas di Subang tahun 2009 dan itu adalah KBIH pertama di Kabupaten Subang. Lalu tahun 1990, tahun 2009 beliau meninggal dunia dan saya melanjutkan kegiatan tersebut. 1 tahun kemudian saya dilanjutkan dengan membuka travel Cahaya Raudhah. Lalu kemudian kita lebih fokus membesarkan Cahaya Raudhah. Membesarkan Cahaya Raudhah lebih begitu fokus ya. membesarkan Cahaya Raudhah. Kemudian dalam 2 tahun ini kita juga buka program baru wisata halal dunia. Wisata halal dunia. Oke, baik. Jadi memang kalau bicara mengenai Cahaya Raudhah sendiri, Pak Wawan ini tampaknya seperti ini ya, sudah turun temurun begitu, betul ya Pak ya? Iya. Dari orang tua mewarisi saja, melanjutkan hal-hal yang baik itu kan juga ajaran agama ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, bicara mengenai perjalanan haji dan umroh, apa yang mungkin menjadi salah satu perbedaan atau mungkin keunggulan dari Cahaya Raudhah dengan biro travel dan haji umroh yang lain? Seperti apa Pak? Yang pertama barangkali karena perlu diketahui jamaah kita sebagian besar dari daerah, yang rata-rata mohon maaf dari tingkat pendidikannya juga sangat terbatas, bahkan banyak sebagian yang tidak berpendidikan, artinya tidak buta huruf. Terus juga yang kita diberi amanah itu rata-rata sebagian besar orang lanjut lansia, lanjut usia, yang resti ya, risikonya tinggi. Betul. Sehingga dalam beberapa pengamatan kita seringkali mengalami masalah di lapangan itu, banyak yang tersesat dan sebagainya. Nah, dari sanalah kemudian kita memberikan fasilitas yang insya Allah lebih lengkap dari yang lain. Salah satu contohnya saja, kita memberi fasilitas seragam itu 4 macam ya, untuk dipakai di sana sebagai ciri, sehingga kalau terjadi dengan warna yang memang agak menyolok, sehingga kalau misalkan ada jamaah yang tersesat dengan memakai seragam itu kelihatan. Yang kedua, kalau travel lain menggunakan identitas itu pakai sal. Kalau kita pakai topi, supaya terlihat juga. Ini manfaatnya banyak, diantaranya kita sering kejadian misalkan di Jabal Rahmah itu kan tempat yang tinggi, banyak yang tertinggal di atas, kita melihatnya dari topi saja. Kalau sudah terlihat dari topi begitu ya, warnanya itu tampaknya jamaah dari warnanya kuning menyolok ya. Tetapi 2 tahun ini belakangan ini ada jamaah yang dari Turki dan Pakistan. Dulu itu kan sering minta topi kita, ternyata sekarang mereka juga pakai. Pakai ya, hampir mirip lah dengan topi yang kita pakai. Padahal kita sudah pakai 8 tahun yang lalu. Baik. Jadi itu salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya. Jadi bicara mengenai Cahaya Raudhah ini, pemirsa sangat mungkin handal dan profesional untuk menerima jamaah yang mungkin bisa dikatakan lansia atau lanjut usia, sehingga tidak perlu khawatir begitu jika ingin memilih Cahaya Raudhah, terutama untuk tadi ya yang lanjut usia begitu ya, sangat profesional sekali. Nah, bicara mengenai perjalanan haji dan umroh begitu, apa yang mungkin akan ditawarkan pada tahun ini, terutama bicara umroh pasti akan terus menerus ya sampai dengan akhir tahun nanti. Bisa diceritakan Pak Wawan? Kita juga tidak selesai sih setelah pemberangkatan ya. Ada pembinaan. Jadi kita bentuk majlis-majlis taklim di beberapa daerah yang nanti kita datangi oleh ustadz-ustadz kita. Kebetulan
tim tour leader kita pertama memang sudah bersertifikat nasional. Yang kedua rata-rata kan backgroundnya ustadz, sehingga mereka tidak melepas grup-grup yang mereka bawa, mereka kumpulkan lagi setelah kepulangan, mereka buat grup kayak kholakoh ya, pengajian-pengajian untuk meneruskan apa-apa yang sudah dirintis pada saat peribadahan umroh. Kan biasanya begini, pada saat di Mekah, di Madinah perjalanan umroh, pasti jamaah optimal melakukan ibadah. Nah, yang jadi masalah itu setelah kepulangan. Kepulangan itu karena memang tidak dikondisikan, akhirnya tingkat peribadahan juga relatif menurun. Yang biasanya di sana sholat malam, sholat duha, pulang dari sana kan jadi turun ya. Nah, kita coba kondisikan tetap di dalam bentuk-bentuk pengajian internal ya. Nah, ada juga kemudian setelah terbentuk pengajian internal dari luar juga ikut. Alhamdulillah setelah ikut mereka malah menjadi calon jamaah umroh. Alhamdulillah. Kita, ya. Jadi bagaimana setelah perjalanan ibadah haji dan umroh kita, silaturahmi ini terus terjalin begitu ya antar jamaah ya. Dan ada silaturahim akbar. Silaturahim akbar. Setiap tahun sekali. Jadi seluruh jamaah dikumpulkan, lalu kita buat acara. Dalam acara itu juga selain mereka bertemu antar grup masing-masing yang dulu pernah mereka berangkat, tetapi juga dari awal sampai akhir jamaah yang sudah berangkat dengan kita akan ketemu. Jadi silaturahim akbar ini dibuatlah semacam acara-acara yang sekarang insya Allah jatuh pada tanggal 14 Juli tahun 2019 ini. Kita akan mengadakan 1000 langkah menuju masjid. Jadi berangkat dari satu masjid ke masjid yang lain, di tempat itulah semua jamaah berkumpul. Dan ya, biasanya kita itu ada semacam pendorong semangat untuk bertemu itu, ada umroh gratis diundi lah ya. Ada wisata halalnya gratis gitu diundi dan lain-lain lah. Nah, kemarin kita memberangkatkan dari pengundian itu 2 orang yang berangkat. Terus juga wisata halalnya juga kita berikan kepada mereka ya. Oke, baik. Dan jadi bicara mengenai perjalanan haji dan umroh, terutama bagi Anda yang mungkin juga berniat akan berangkat pada tahun ini, bisa memilih Cahaya Raudhoh karena juga tadi sempat disampaikan bahwa Cahaya Raudhoh sendiri memiliki banyak kantor cabang ya Pak Wawan ya. Mungkin bisa dijelaskan di mana sajakah kantor cabang dari Cahaya Raudhoh? Yang di Jawa Barat itu kita ada di Tasik, di Garut, di Kerawang, di Indramayu, terus ada di Bandung Barat, ada di Kota Bandung, yang jauh itu ada di Pemalang sampai di Gorontalo. Oh oke. Bahkan sampai ada di Gorontalo ya. Juga ada ya. Nah, kita memang membuka peluang yang selebar-lebarnya untuk sahabat-sahabat semua yang memang mau membuka cabang untuk kegiatan umroh dan haji serta wisata halal di tempat-tempat lain yang belum ada ya. Karena kita hanya memberikan boarding passnya untuk satu kota itu satu cabang supaya tidak berbenturan lah ya. Kalau yang sudah ada kita tidak terima lagi. Yang belum ada kita memang membuka pintu lebar ya. Baik, kita akan masih terus membahas mengenai Cahaya Raudhoh yang tadi sempat disampaikan bahwa bahkan untuk Anda yang ingin membuka kantor cabang di daerah lain juga akan dibantu begitu ya prosesnya. Tetap bersama kami, Rindu Baitullah akan segera kembali usai jeda berikut.